Maka pendeta Yahudi tadi menyampaikan kepada dua tokoh Quraisy tersebut bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berkali-kali gagal usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka melakukan upaya yang lain, yaitu upaya untuk mencari cara merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi pengetahuan. Karena mereka menganggap bahwasanya tentu fakta yang didapati bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Maka mereka mengutus dua tokoh utama dari Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayyid dan Nadhr bin Haris untuk pergi ke Yathrib menemui para pendeta-pendeta Yahudi yang mereka percaya sangat banyak mengetahui informasi-informasi dan keilmuan terkait nabi-nabi terdahulu. Poinnya adalah ketika itu mereka datang menemui pendeta Yahudi tersebut dengan meminta informasi untuk mempertanyakan kepada Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam akan kapasitasnya sebagai seorang nabi, apa yang harus ia ketahui dan apa yang harus dipertanyakan. Menangkap hal tersebut, maka pendeta Yahudi tadi menyampaikan kepada dua tokoh Quraisy tersebut bahwa tanyakanlah kepada Muhammad akan tiga hal. Jika ia bisa menjawab dengan sebenarnya, maka tentu ia adalah seorang nabi dan kalian harus mengikutinya. Tetapi jika ia tidak dapat menjawab, maka ketahuilah innahu rajulun qawwal. Sesungguhnya dia hanya orang yang banyak bercakap, yang hanya pandai membuat. Yang pertama adalah tanyakan kepadanya terkait kisah sebuah kelompok atau kaum yang melakukan perjalanan dan berhenti di gua yang dikenal tentunya dengan Ashabul Kahfi. Yang kedua adalah tanyakan tentang seorang yang melakukan perjalanan dari masyrik atau timur sampai ke maghrib dan barat yang tentu dikenal dengan kisah Zulkarnain. Dan yang ketiga adalah tanyakan tentang roh. Maka mendapatkan informasi itu tentu dua tokoh ini dengan bahagia mereka kembali ke Mekah dengan tentu penjelasan jawaban yang telah disampaikan oleh pendeta Yahudi tadi agar mendapatkan ukuran akan jawaban Rasulullah SAW. Pada akhirnya mereka kumpulkanlah para pembesar Quraisy, tokoh-tokoh yang ada. Lalu diundanglah Nabi Muhammad SAW ke depan Ka'bah dan mereka mengatakan, wahai Muhammad, jika engkau memang seorang utusan sebagaimana yang engkau sampaikan, maka jawablah tiga pertanyaan kami. Yang pertama adalah apa yang engkau ketahui tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua, apa yang engkau ketahui tentang Zulkarnain. Dan yang ketiga, jawablah terkait hakikat dari ruh. Maka Rasulullah SAW tentu hal ini bukanlah yang pertama yang dihadapi oleh Rasul. Ketika orang-orang Quraisy melakukan pertanyaan-pertanyaan yang memang tujuannya bukan untuk mendapatkan ilmu dan informasi akan kebenaran, tetapi memang hakikatnya adalah memuji terkait Rasulullah SAW. Dan mereka berupaya mencari titik lemah dari Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW merasa berbahagia karena selama ini semua pertanyaan dari kafir Quraisy tersebut selalu diberikan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka dengan jawaban, saya akan menjawab pertanyaan kalian sekaligus besok. Dan qadarullah, Rasulullah SAW lupa mengucapkan kata insya Allah. Maka pada akhirnya setelah pergi meninggalkan Ka'bah saat itu, meninggalkan kaum Quraisy, lalu Rasulullah SAW menunggu informasi, tentunya wahyu yang Allah perintahkan kepada Jibril untuk menyampaikan sebagai jawaban kepada orang-orang Quraisy terhadap pertanyaan mereka. Ternyata dalam riwayat dikatakan berhari-hari lewat dari hari yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu esok, untuk menghadap kepada orang-orang Quraisy memberikan jawaban. Sampai dalam riwayat yang pertama, setelah 15 hari Rasulullah SAW tentu merasakan sedih yang sangat amat. Bahkan orang-orang Quraisy mulai mempertanyakan, benarlah
bahwasanya Muhammad bukan seorang nabi karena dia tidak dapat menjawab apa yang kita tanyakan. Pada akhirnya setelah 15 hari maka Malaikat Jibril turun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginformasikan berupa jawaban dari apa yang ditanyakan oleh orang-orang Quraisy terkait Ashabul Kahfi. Allah turunkan surat Al-Kahfi. Lalu dijelaskan di awal-awal surat Al-Kahfi terkait kisah Ashabul Kahfi. Lalu terkait Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj, Allah turunkan surat Al-Kahfi di akhir-akhir ayatnya. Lalu untuk mendetailkan terkait itu. Lalu ketika pertanyaan terkait ruh, Allah turunkan dalam surat Al-Isra semua jawaban tersebut sesuai dengan apa yang ditekankan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi tentu mereka tidaklah beriman dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad SAW masih penasaran mengapa informasi itu tidak seperti biasanya yang langsung disampaikan tapi ditunda bahkan sampai 15 hari. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, mengapa wahyu ini terlambat? Rasulullah masih belum menyadari akan kesalahan karena memang niatnya adalah menyampaikan kebenaran dan dia merasa SAW apa yang dijalani adalah hal yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya tentu Jibril tidak memberikan jawaban karena itu bukanlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah berhari-hari dalam riwayat setelah sempurna 40 hari kegundahan karena Rasulullah mempertanyakan keterlambatan wahyu tersebut, maka Jibril turun dengan memberikan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW yang termaktub dalam surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah sekali-kali engkau mengatakan menjanjikan terhadap sesuatu, aku pasti lakukan itu besok. Illa ayyasha Allah. Kecuali dalam mengucapkan kecuali atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata insyaallah. Wazkur rabbaka idza nasit. Maka berzikirlah kepada Rabbmu, Tuhanmu, jika engkau lupa atau lalai akan hal tersebut. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Sahabat muslim yang cintai Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang sangat penting bagi kita bahwa sebagai seorang yang beriman, kita tidak hanya berusaha untuk melakukan hal-hal yang benar, tetapi kita juga harus melakukannya dengan cara yang benar, cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tentunya sebagai orang yang beriman, kita tidaklah mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ketika ketidaktahuan tersebut, maka kita kembalikan kepada Allah yang Maha Tahu, sehingga atas semua janji yang kita lakukan, upaya yang kita inginkan, untuk hari yang kita tidak tahu faktanya bagaimana kejadiannya, maka kita selalu iringi dengan ucapan insya Allah, agar semua itu menjadi kebaikan dan keberkahan serta bernilai ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita semua, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita termasuk hamba-hamba yang dapat terus istiqomah melakukan ketaatan-ketaatan atas ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.